Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat gebrakan penting demi memperkuat timnas Indonesia di babak ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, Erick meminta percepatan proses naturalisasi untuk 4 pemain sekaligus, 3 diantaranya untuk timnas putri dan 1 lagi untuk timnas putra. Langkah ini diambil agar para pemain tersebut bisa segera memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan penting mendatang. Fokus pun kini tertuju pada timnas putra, yang akan menghadapi lawan-lawan berat di fase selanjutnya. Lalu, bagaimana komposisi starting 11 timnas Indonesia jika tambahan pemain naturalisasi ini sudah resmi bergabung? Siapa saja yang akan tersingkir dan siapa yang akan jadi kunci permainan baru? Yuk, kita kupas tuntas formasi dan prediksi line-up timnas Indonesia versi Raftel Sport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola nasional. Penjaga gawang, Emil Audero. Untuk posisi penjaga gawang timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar akan ditempati oleh Emil Audero. Kiper asal klub Como FC yang bermain di Liga Italia ini akhirnya mendapat kesempatan emas setelah absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu kuning saat melawan Cina. Situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi Emil yang belum pernah mencatatkan debut sejak resmi dinaturalisasi. Namun, kepercayaan pelatih Patrick Kluivert padanya tidak main-main. Emil langsung dipercaya menjadi starter saat menghadapi Jepang di laga terakhir grup C ronde ketiga, dan tampil cukup solid di bawah Mistar. Penampilannya yang tenang dan berpengalaman menjadi nilai lebih yang sangat dibutuhkan skuad Garuda saat menghadapi lawan-lawan kuat di babak selanjutnya. Kini, para supporter menanti apakah Emil bisa menjawab ekspektasi dan menjadi tembok kokoh pertahanan Indonesia menuju impian tampil di Piala Dunia. Center Back Rizky Ridho. Untuk posisi center back, nama Rizky Ridho tampaknya sudah tak tergantikan. Bek tangguh yang juga menjabat sebagai kapten Persija Jakarta ini hampir selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan timnas Indonesia. Konsistensinya dalam menjaga kedalaman pertahanan membuatnya dipercaya oleh 2 pelatih berbeda, mulai dari era Shin Tae-yong hingga kini di bawah arahan Patrick Kluivert. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Rizky Ridho tampil solid dan disiplin, menjadi sosok penting yang mengawal pertahanan Garuda dari gempuran lawan-lawan kuat seperti Irak, Vietnam, hingga Jepang. Ketenangan, pengalaman, dan kepemimpinannya di lapangan membuat Ridho menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan dalam misi besar lolos ke Piala Dunia. Dengan posisinya yang nyaris tak tergantikan, Ridho siap memimpin lini belakang timnas Indonesia di ronde keempat menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Center Back, Jai Idzes. Untuk posisi center back, satu nama yang sudah hampir pasti mengisi slot utama adalah Jai Idzes. Pemain yang kini menjabat sebagai kapten tim nasional Indonesia ini menunjukkan performa konsisten dan penuh kepemimpinan di lini belakang. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Patrick Kluivert pun dibayar tuntas oleh Idzes dengan penampilan solid sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Idzes juga merupakan kapten dari klub Venezia FC yang musim lalu bermain di Serie A Italia. Meskipun timnya harus menerima kenyataan terdegradasi ke Serie B, performa individu Idzes tetap mendapat banyak pujian. Ia menjadi pilar pertahanan tim dan tetap menunjukkan kelasnya di tengah tekanan kompetisi elit Eropa. Menariknya, performa impresif Jai Idzes bersama Venezia maupun timnas Indonesia mulai dilirik oleh klub-klub besar. Saat ini, rumor santer menyebutkan bahwa ia sedang dipantau oleh 2 klub top, Fiorentina dari Serie A dan Aston Villa dari Liga Inggris. Jika kepindahan ini terwujud, tentu akan menjadi nilai tambah bagi kekuatan timnas Indonesia di level internasional. Center Back, Justin Hubner. Satu slot lagi di posisi center back timnas Indonesia sepertinya sudah disegel oleh Justin Hubner. Pemain muda berdarah Belanda ini dikenal dengan karakter bermainnya yang agresif dan penuh semangat juang. Ia tidak ragu melakukan duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan, bahkan terkenal tangguh dalam melakukan pressing keras untuk memutus serangan sejak awal. Meskipun saat ini Hubner berstatus tanpa klub usai kontraknya berakhir bersama Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris, kualitasnya tetap tak diragukan. Penampilannya bersama timnas Indonesia di berbagai laga penting membuktikan bahwa ia pantas mengisi posisi inti di lini belakang. Pelatih Patrick Kluivert pun memberikan kepercayaan penuh pada bek muda bertalenta ini. Kini, masa depan klub Justin Hubner menjadi sorotan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia sedang menjajaki peluang untuk bermain di Liga Belanda. Jika benar terjadi, bermain secara reguler di Eredivisie tentu akan meningkatkan pengalaman dan ketajamannya,
yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Wingback kanan, Kevin Dix. Untuk posisi wingback kanan, Kevin Dix menjadi nama yang paling kuat untuk mengisi peran tersebut di starting 11 timnas Indonesia. Pemain yang satu ini sudah kenyang pengalaman di kancah sepak bola Eropa, dengan gaya bermain modern dan kemampuan bertahan maupun menyerang yang seimbang. Dix dikenal memiliki kecepatan, umpan silang akurat, dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Saat ini, Kevin Dix baru saja menyelesaikan transfer penting ke Borussia Mönchengladbach, klub papan tengah Bundesliga Jerman. Sebelumnya, ia bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark dan menjadi andalan di posisi bek sayap. Kepindahannya ke liga yang lebih kompetitif menjadi bukti bahwa kualitasnya memang berada di level tinggi dan layak menjadi andalan timnas Indonesia. Dengan jam terbang dan pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, Dix diharapkan mampu memberikan kestabilan dan daya gedor dari sisi kanan permainan Garuda. Perannya akan sangat vital dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Wingback kiri, Kelvin Verdonk. Untuk posisi wingback kiri, Kelvin Verdonk menjadi pilihan utama yang hampir tak tergantikan di skuad timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela NEC Nijmegen di Liga Belanda ini tampil konsisten dan solid sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan bertahan yang kuat serta kontribusi ofensif dari sisi kiri, Verdonk menjadi aset penting dalam skema permainan Patrick Kluivert. Kelvin Verdonk dikenal sebagai pemain yang disiplin secara taktik dan mampu membaca alur permainan dengan sangat baik. Ia juga tidak ragu untuk membantu serangan dengan overlap cepat dan umpan silang akurat ke kotak penalti lawan. Performa impresifnya membuat lini kiri timnas Indonesia terasa lebih hidup dan berbahaya. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan konsistensinya bersama timnas, Verdonk diperkirakan akan kembali jadi starter di ronde keempat. Ia akan menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan dari sisi kiri lapangan. Gelandang bertahan, Jairo Riedewald. Untuk posisi gelandang bertahan, nama Jairo Riedewald mencuat sebagai kandidat kuat yang akan mengisi peran tersebut di timnas Indonesia. Pemain yang satu ini memiliki pengalaman segudang di level top Eropa. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam dan pernah menjadi bagian penting dari Crystal Palace di Liga Inggris selama beberapa musim. Terakhir, Riedewald memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia dan tetap menunjukkan performa stabil. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald benar-benar direalisasikan oleh PSSI, maka ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini tengah timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang tenang, cerdas dalam membaca permainan, serta kemampuannya dalam memutus serangan lawan sangat cocok untuk menjadi jangkar di lini tengah skuad Garuda. Kehadirannya tidak hanya akan memperkuat sisi pertahanan, tetapi juga memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Riedewald bisa menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang serang, Tom Haye. Untuk posisi gelandang serang, Tom Haye menjadi nama yang sangat ideal untuk mengisi peran tersebut di timnas Indonesia. Gelandang kreatif kelahiran Belanda ini dikenal memiliki visi bermain yang tajam, distribusi bola yang akurat, serta kemampuan menciptakan peluang dari lini kedua. Tom Haye menjadi sosok yang mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan umpan-umpan matang kepada lini depan. Saat ini, Haye berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Almere City di Liga Belanda resmi berakhir. Namun, performanya yang konsisten selama di Eredivisie membuat sejumlah klub langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia tengah dilirik oleh Watford, klub dari kasta kedua Liga Inggris, serta salah satu klub besar Liga Indonesia, yakni Persija Jakarta. Jika transfernya ke Liga Indonesia terwujud, Tom Haye tak hanya akan memperkuat kompetisi domestik, tetapi juga semakin nyetel bersama rekan-rekan di timnas. Dengan kreativitas dan visi bermainnya, Haye bisa menjadi jenderal lapangan tengah Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan menjadi salah satu nama potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia jika proses naturalisasinya benar-benar dilakukan oleh PSSI. Pemain muda yang saat ini membela FC Utrecht di Liga Belanda ini dikenal memiliki skill individu yang mumpuni, kecepatan, serta keberanian tinggi dalam melakukan duel satu lawan satu melawan bek lawan. Gaya bermain Miliano sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia di sisi sayap. Ia mampu menusuk ke area pertahanan lawan, membuka ruang untuk striker, dan juga menciptakan peluang berbahaya dari sisi kanan. Aksinya yang lincah dan agresif bisa menjadi senjata utama Garuda dalam membongkar pertahanan tim lawan,
khususnya saat menghadapi tekanan tinggi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika resmi dinaturalisasi, kehadiran Miliano Jonathan akan memberi warna baru dalam skema permainan ofensif timnas Indonesia. Potensi dan bakatnya bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk masa depan sepak bola nasional. Penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen menjadi kandidat kuat yang diprediksi akan mengisi peran tersebut di timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini dikenal memiliki fisik yang tangguh, kecepatan yang baik, serta kemampuan menggiring bola yang impresif. Gaya bermainnya agresif dan sering merepotkan barisan pertahanan lawan lewat tusukan-tusukan dari sisi kiri lapangan. Saat ini, Ragnar bermain untuk FC Vedender di Liga Belgia dan terus menunjukkan performa stabil bersama klubnya. Pengalamannya bermain di Eropa membuatnya memiliki keunggulan dalam hal teknik dan pemahaman taktik, yang tentu akan menjadi nilai tambah besar bagi skuad Garuda. Dengan kualitas dan etos kerja yang tinggi, Ragnar Oratmangoen bisa menjadi andalan baru di sektor sayap kiri timnas Indonesia. Jika terus konsisten, ia tidak hanya akan memperkuat lini serang, tetapi juga memberi kedalaman skuad yang lebih solid untuk menghadapi tantangan besar di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang tengah, Ole Romeni. Untuk posisi penyerang tengah, Ole Romeni menjadi pilihan utama yang hampir pasti akan mengisi lini depan timnas Indonesia. Striker yang saat ini bermain untuk Oxford United di Liga Inggris ini tampil impresif sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan ketajamannya di depan gawang, Romeni sukses mengoleksi 3 gol penting yang membantu langkah Garuda menuju babak selanjutnya. Romeni dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting tajam, pergerakan cerdas di dalam kotak penalti, serta penyelesaian akhir yang klinis. Keberadaannya memberi dimensi berbeda dalam permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Ia mampu menciptakan ruang, menekan lini belakang lawan, serta menjadi pemantul bola bagi gelandang yang datang dari lini kedua. Dengan performa yang terus meningkat dan kepercayaan penuh dari pelatih Patrick Kluivert, Ole Romeni diharapkan kembali menjadi mesin gol utama timnas Indonesia di ronde keempat. Ketajamannya akan sangat dibutuhkan untuk membawa Garuda terus terbang tinggi di pentas internasional. Dengan komposisi pemain yang semakin solid dan kedatangan wajah-wajah baru hasil naturalisasi, timnas Indonesia kini tampil jauh lebih kompetitif di pentas internasional. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman yang telah merumput di Eropa seperti Emil Audero, Jai Idzes, Kevin Dix, hingga Ole Romeni memberikan energi baru dalam skuad Garuda. Ditambah potensi tambahan seperti Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan, kekuatan timnas semakin merata di setiap lini. Tentu harapan besar kini tertuju pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan penuh dari supporter, strategi matang dari pelatih Patrick Kluivert, serta performa konsisten dari para pemain akan menjadi kunci sukses langkah Garuda selanjutnya. Akankah skuad ini mampu mencetak sejarah dan melaju ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia.